Sebentar ya, saya cari dulu ini. Nah, apa namanya, untuk selanjutnya sebagai project kita, sebagai tugas minggu depan, itu coba kalian cari suatu jurnal ilmiah tentang material. Nah, ada jurnal-jurnal yang bereputasi ya. Nah, bagaimana kalian tahu bahwa jurnal itu bereputasi? Yang pertama ini harus dicari sumbernya, gitu ya. Biasanya kalau jurnal bereputasi itu dia terindeks, baik itu Scopus maupun dia yang Simago. Ini saya perlihatkan ya. Apa namanya? Mungkin kalau yang ngambil mata kuliah, apa yang mata kuliahnya Pak Dewanto itu, karya ilmiah ya kalau tidak salah, itu dia bisa melihat bagaimana cara membedakan jurnal yang bereputasi atau tidak. Ini nanti akan sangat penting ketika kalian nyusun skripsi, ya kan? Sumbernya itu jurnal yang bereputasi atau tidak. Ini bisa kalian buka nih, Simago Jurnal nih, Simago Journal and Country Rank ya. Jadi kemudian diketikkan saja di sini nama jurnalnya apa. Tuh. Nah, ketika nanti dia keluar, dia akan kelihatan, ya. Misalnya Journal of Magnetic. Kemarin saya publish di Journal of Magnetic misalnya ya. Nah, ini nanti dia kalau dia keluar, nah ini kan International Journal of Magnetic. Ini ada kan? Dia terindeks di situ. Nah, artinya jurnal ini merupakan jurnal yang bereputasi. Gitu ya. H indeksnya adalah 15, cukup tinggi gitu ya. Kemudian dia negaranya dari mana? Dari Korea Selatan ini ya. Dari Korea Selatan, ini University and Research Institution in South Korea. Seperti ini. Jadi kalian bisa melihat ya. Ini nanti kalau misalnya skripsi juga kalian bisa lihat ketika nama jurnalnya di situ. Nanti kalau di Simago ini kalau dia kelihatan, oh artinya ini jurnalnya yang bereputasi. Nah, kemudian kalian cari jurnalnya, misalnya ini. Saya punya jurnal ini ya. Nanti tugas kalian membuat resume atau resume jurnal. Nah, misalnya ini kan Eurosensor. Tapi kalau bisa 5 tahun terakhir ya, ini agak lama ya, jurnalnya sudah agak lama, 2014. Jadi kalau bisa itu maksimal 2017. Paling lama ya, carilah jurnal yang maksimalnya itu 2017. Kemudian apa namanya, kalian lihat misalnya ini sensing NOx, jadi apa namanya, sensor gas gitu ya, sebagai sensor gas barium titanat tin film. Nah, kemudian kalian pelajari, kemudian kalian definisikan ini jenis materialnya apa. Apakah dia termasuk logam, apakah keramik, apakah polimer gitu ya, apakah dia komposit gitu. Tapi ini kan BATIO. Oh, berarti ini masuknya adalah keramik gitu. Kemudian cara membuatnya bagaimana? Biasanya di sini kan kalau jurnal kan awalnya introduction, ini untuk apa gitu ya, apa introductionnya. Kemudian eksperimen detailnya, nih kalian pelajari di sini eksperimen detail di sini. Bagaimana cara mempreparasi barium titanatnya, gitu ya. Nah ini kan dia pakai apa sih? Biasanya dia bisa dilihat dari sini kan. Nih, barium titanat film dipreparasi by salt gel spin coating method. Artinya dia dengan metode salt gel, gitu ya. Kemudian secara rinci bagaimana? Pasti di dalam jurnal itu dijelaskan. Dia menggunakan prekursor apa? Bahan-bahannya, gitu ya. Prekursor itu bahan-bahannya. Jadi ini digunakan barium asetat, titanium isopropoxide. Kemudian dilarutkan, ya kan? Dilarutkan, dissolve in acetic acid, gitu kan? Saya katakan tadi, kalau untuk salt gel dia harus dilarutkan. Larutnya pakai apa? Bisa pakai larutnya macam-macam. Kalau misalnya dia tidak larut dalam air, berarti dia harusnya dicari larutnya itu adalah asam. Cari ini harus dissolve. Kalian definisikan, kalian pelajari, ditulis dengan lengkap cara membuatnya bagaimana, ya kan? Kemudian
etanol. Kemudian diaduk selama berapa jam, nih kan? Selama berapa jam kan ini kan? Nah, selama berapa jam, kemudian dipanaskan selama berapa menit dan lain-lain seperti itu ya. Dianil selama berapa menit. Gitu. Nah, kemudian setelah itu kalian pelajari sifat-sifatnya. Sifat-sifat apa yang akan dipelajari di situ? Nah, berarti di sini adalah strukturnya kan dengan XRD dan lain-lain seperti ini. SEM image-nya adalah seperti itu. Itu ya. Jadi paling tidak nanti kalian bisa membuat ini review jurnalnya. Kalian mereview suatu paper gitu ya. Nanti reviewlah dengan format seperti nanti formatnya saya share di Google Classroom ya. Jadi judul artikelnya apa, kemudian pengarangnya siapa, kemudian nama jurnalnya, volume berapa, isu berapa, tahun berapa, halaman berapa. Itu pasti di jurnalnya sudah ada di bagian atas itu ya. Kemudian jenis bahannya apa? Ya kan? Barum titanat misalnya. Kemudian kelompokkan, klasifikasikan. Dia masuk ke kategori apa? Gitu. Apakah keramik ataukah yang lain gitu ya. Kemudian prosedur atau metodenya. Coba kalian bahas lebih komplit gitu ya, lebih detail, metodenya apa. Terserah, nanti tergantung jurnalnya itu. Apakah dia mechanical method dengan ball milling, ataukah dengan soil gel, ataukah dengan teknik yang lain. Kemudian hasil pembahasannya bagaimana, karakterisasinya yang digunakan apa, gitu ya. Kemudian kesimpulannya seperti apa. Ini contohnya ya, ini judul artikelnya, kemudian ini di sini, ini seperti ini, hasil pembahasan, diberi perlakuan, prosedurnya, dan lain-lain. Kemudian dikumpulkan di Google Classroom, lampirkan jurnalnya, lampirkan jurnal yang direview seperti apa. Oke, paham ya Mbak Mas? Ada pertanyaan untuk tugasnya untuk minggu depan ini? Jadi ini karena perlu waktu ya, jadi harus nyari dulu jurnalnya. Kemudian pastikan jurnalnya itu adalah jurnal yang bereputasi gitu ya, jangan jurnal yang abal-abal. Kemudian dilakukan untuk hasil dan pembahasan ini sertakan ini ya, sifat fisikanya atau physical properties. Jangan langsung diambil ya, lihat-lihat dulu ini metodenya apa gitu. Kemudian pelajari dengan seksama, baru kemudian dibuat review jurnalnya dengan format seperti ini. Ada pertanyaan atau komen dulu dan sampai sini? Oke, jika tidak ada, jangan lupa presensi di OJW ya Mbak Mas. Nanti untuk OJW-nya ini banyak yang nggak masuk sepertinya. Oh, hanya satu ini yang nggak masuk nih. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa nanti untuk deadline-nya itu hari Senin ya. Untuk review jurnalnya hari Senin. Kita bahas Selasa minggu depan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian dulu penjelasan dari saya. Jadi hari ini kita sudah membahas mengenai teknik preparasi material. Dan dilanjutkan nanti ada tugas proyek yaitu membuat review paper. Jadi nanti review paper ini sangat berguna ketika kalian nyusun skripsi. Juga sebaiknya kalian mereview paper-paper nanti yang akan disitasi atau digunakan sebagai referensi dalam skripsi maupun revisi ya. Mempelajari paper secara lebih detail. Oke, saya cukupkan sekian penjelasan hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita presensi ya. Iya Bu.
Baik, Bu. Oke, terima kasih semuanya, sehat selalu.